Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu masih di MPLS dengan materi pendidikan berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Samsiah, lahir di Magetan 5 November 1966, mengampu mata pelajaran fisika. Jadi nanti kalian yang kelas 10 akan belajar fisika 10 IPA ya dengan Ibu selama tahun pelajaran 2021-2022 ini. Nah, selamat datang Ibu ucapkan di SMA Negeri 8 Pandeglang. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sekolah kita. Kemudian nanti kalian bisa mengisi biodata Anda pada bagian ini. Kita mulai materi pendidikan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, nilai-nilai bela negara yang harus kalian pahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan bela negara. Nah, negara yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Jadi cinta pada tanah air ini kalian juga harus tahu sejarahnya bangsa Indonesia ya. Kemudian kita juga harus melestarikan budaya-budaya yang ada di negara kita. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Dan juga menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ideologi kita yaitu Pancasila itu warisan dari hasil perjuangan pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Dalam wujud bela negara, tentu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, yang paling konkret adalah saat ini kita harus rela berkorban untuk bangsa negara. Bagaimana caranya? Kalian kan tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalau bepergian ya takut virusnya ikut pulang ke rumah kamu. Jadi kamu tetap di rumah saja. Berkorban demi bangsa dan negara supaya negara kita
terbebas dari COVID ini. Kalau sudah bebas, nanti kita bisa kemana saja. Jadi untuk sementara ini kalian cukup di rumah saja, berkorban demi bangsa dan negara. Tidak harus mati ya, berkorban itu ya. Jadi tidak harus perang kemudian mati, itu berkorban. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Jadi kamu bisa bela negara dengan cara disiplin. Nanti kalau belajar itu disiplin ya, mengikuti pembelajaran di e-learning maupun pembelajaran di tatap muka melalui Zoom atau Google Meet. Nah, sekarang sudah harus dibiasakan karena belajar di SMA Negeri 8 itu berbeda dengan ketika kalian di SMP. SMA 8 punya platform belajar yang tidak sinkron, yang asinkron, yaitu e-learning. Nanti kalian akan dibagikan username dan passwordnya untuk bisa masuk ke dalam platform tersebut. Nah, di dalam pembelajaran itu kalian nanti akan menemui semua guru yang mengajar kalian. Di sana kalian bisa melihat materi pelajaran, juga evaluasinya berupa kuis atau tugas. Nah, makanya kalian harus disiplin mengikuti, kemudian ulet, dan bekerja keras. Jadi jangan mudah menyerah. Berkali-kali buka saja tidak apa-apa. Nah, kalau kalian nanti membuka platform itu, maka kalian secara otomatis nanti sudah absen di guru tersebut. Kalau kalian tidak buka, ya tidak ada absennya, maka nanti nilainya juga akan berpengaruh pada nilai akhir atau nilai rapot. Jadi cukup membuka e-learning, membuka materinya, kemudian dibaca, itu kalian sudah absen. Ya, otomatis sudah absen. Nah, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan, siskambling ya, membantu korban bencana alam, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian, cinta produksi dalam negeri, dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi negara Pancasila itu mempunyai ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif seperti akan ini. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kuncinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Nah, elemen kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya. 2, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. 3, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalamannya. Yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kuncinya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 2, regulasi. Nah, kalian nanti akan belajar di e-learning cara mandiri ya, tidak tergantung pada teman kalian. Dan harus bertanggung jawab terhadap hasilnya. Kalau tidak mengikuti pembelajaran di e-learning, berarti nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Nah, kalian harus bertanggung jawab kepada orang tua kalian itu. Yang kelima, bernalar kritis.
Jadi bisa secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi. 3. Merefleksi dan pemrosesan berpikir. 5. Mengambil keputusan. Nah, keenam terakhir, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. 2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi nanti kalian harus kreatif ya, di SMA Negeri 8 bisa menyalurkan bakat kalian di SMA Negeri 8. Oke, itulah materi pendidikan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.